الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih berada dalam situasi dan kondisi pandemi seperti yang kita rasakan saat ini. Sepertinya setiap kita kembali sadar dan berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tumpuan, sebagai satu-satunya solusi. Betapapun solusi itu adalah banyak, tetapi kalau satu solusi ini diabaikan, maka bisa dipastikan semuanya akan berakhir dengan sia-sia. Jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah sekian ratus hari musibah ini melanda kita. Bahkan menurut data lebih dari 70.000 nyawa sudah melayang, ribuan triliun sudah juga habis. Negara berada dalam posisi defisit, kurang. Jamaah jemaat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, hutangnya yang berasal dari riba ternyata untuk membayar hutangnya saja adalah harus berusaha melibatkan seluruh dan segenap elemen bangsa ini, sehingga semuanya adalah susah, bahkan akan berpeluang menjadi lebih susah. Ekonomi tidak bisa menjadikan tumpuan solusi menghadapi musibah ini. Kalau manusia sudah kepentok, maka fitrahnya harusnya kembali kepada Allah. Di dalam Al-Quran surat Luqman, Allah menggambarkan kepada kita tentang mereka orang-orang yang tidak bertauhid, mereka orang-orang musyrikun. Kata Allah Subhanahu wa taala, فَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالذُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Ketika mereka dirundung, diselimuti oleh ombak badai yang sedemikian keras, dan itu adalah tentu di lautan, tidak ada yang bisa menyelamatkan. Ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, semuanya adalah air. Tidak ada solusi. Mereka orang-orang musyrikin berdoa, da'awullaha, berdoanya itu kepada Allah, kembali kepada Allah, mukhlisina lahuddin, sedemikian tulusnya. Hanya saja namanya juga orang musyrik. Begitu Allah selamatkan, falamma najjahum ilal barri, begitu Allah selamatkan ke darat, di antara mereka ada yang kembali kepada kebiasaannya, kesyirikan. Bahkan di antara mereka justru semakin menentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah jemaat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang senada dengan ini dalam Al-Quran tidak hanya satu, tetapi inti yang ingin saya sampaikan adalah orang musyrikin saja mereka mencari solusi pada saat kepentok itu adalah kepada Allah. Oleh karena itu, jamaah jemaat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai muslim, sebagai mukmin, patutlah kita kembali kepada Allah. Jadikan Allah sebagai solusi. Boleh yang lain menjadi perhitungan-perhitungan, mungkin dengan 5M,
mungkin dengan ekonomi, mungkin dengan obat, mungkin dengan vaksin. Tetapi harus kita sadari, semua ini adalah tidak ada apa-apanya di hadapan Allah, apalagi dengan kun fayakun. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, takwa itu adalah solusi. Betapa Allah 1442 tahun yang lalu bahkan lebih sudah memberikan isyarat kepada kita, dan kita bisa membacanya dalam surat At-Talaq, hanya 3 ayat, tetapi memberikan gembira bahwa takwa kepada Allah itu solusi. Kata Allah SWT, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan makhraj. Makhraj itu adalah jalan keluar, solusi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan kesulitannya menjadi mudah. Dan sebelum itu adalah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dia akan keluar dari kesulitan ekonominya, bahkan Allah akan memberinya rezeki. Kalau dia bersalah, dia berdosa, kata Allah SWT, wa may yattaqillah yukaffir anhu min sayyi'atihi. Allah akan hapus kesalahannya, ampuni dosanya, bahkan wa yu'zim lahu ajra. Allah akan melipat gandakan pahala takwanya. Apa kurangnya satu kalimat takwa? Khotib selalu bertakwa, hai kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Sebetulnya kalimat ini kita mungkin belum memahami atau belum mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baru lipstick bahwa kita sering mengatakan takwa, tapi belum ada di dalam kehidupan kita sekalian. Jamaah yang rahmati Allah SWT. Oleh karena itu, marilah kembali kepada Allah. Allah menjadi tumpuan, dan harus ditanamkan kepada setiap kita bahwa tidak ada keburukan yang berasal dari Allah. Keburukan, kejahatan bukan berasal dari Allah. Yang berasal dari Allah itu semuanya adalah yang baik-baik. Allah berfirman, ma asaba min hasanatin faminallah. Yang menimpa kalian berupa kebaikan itu berasal dari Allah. Wa ma asaba min sayyi'atin famin nafsik. Yang menimpa sesuatu kepadamu berupa keburukan itu berasal dari dirimu. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah setiap kita berintrospeksi keselamatan pribadi kita, keselamatan keluarga kita, keselamatan masyarakat kita, keselamatan bangsa dan negara kita. Itu adalah kembali kepada apakah kita benar-benar memahami dan mengamalkan apa yang Allah tuntunkan kepada kita atau tidak. Yang baik itu dari Allah, kalau yang buruk dari kita. Jangan-jangan musibah yang menimpa kita selama ini, apakah kita sebagai pribadi, ataukah pandemi di Indonesia, atau bahkan musibah manusia di seluruh dunia saat ini, itu sebetulnya adalah karena mereka menghindar, menentang, membangkang, membantah Allah Subhanahu. Jamaah yang rahmati Allah SWT. Di awal khutbah saya katakan tadi, hutang Indonesia yang hampir 6.000 triliun itu kan tidak bisa kita pungkiri bahwa itu adalah riba. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk meninggalkan riba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Tinggalkan oleh kalian riba. Kata Allah, bahkan kalau kalian membangkang, ngeyel, tidak mau, tidak percaya kepada Allah bahwa riba bukan solusi, riba justru dijadikan solusi dan pilihan, maka kata Allah, fa'dzanu biharbim minallah, maka bersiaplah berperang dengan Allah. Jamaah yang rahmati Allah, ngeri. Apakah pandemi ini adalah bentuk ujian cobaan kepada Allah? Manusia, kamu ngajak perang ya dengan Allah. Coba dulu nih dengan COVID-19. Jamaah yang rahmati Allah SWT, sebetulnya tinggalkan riba.
Tinggalkan riba, karena riba membuat kita carut marut. Kata Allah, kita akan hancur karena kita melawan Rabbul Alamin. Siapa yang kuat melawan Rabbul Alamin? Yang kedua, zina, dengan berbagai gambar dan penampilannya zina. Zina ini adalah penumbuh dan penyebab penyakit menular. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lam tadharil fahisatu fi qaumin qat illa dhahara fihim at-ta'un wal auja'u allati lam takun madat fi aslafihim alladzina madaw." Tidaklah suatu kaum berbuat zina, bahkan mereka mengiklankan zina, bahkan terang-terangan berbuat zina, Allah akan jadikan di tengah-tengah mereka tersebar penyakit menular. Ini adalah wahyu. Satu berasal dari firman Allah, yang kedua berasal dari hadis Rasulullah. Berarti kalau kita ingin menghindar, hindarilah penyebabnya. Penyebabnya antara lain adalah, yang pertama, berhenti dari riba, dan yang kedua adalah cegahlah, jangan dekati zina. Jamaah Jumat yang rahmati Allah SWT, kembali makna tadi, sesuatu yang buruk berasal dari kita manusia. Keburukan itu antara lain saya sebutkan dua kali ini, yaitu riba dan zina. Marilah kita ambil pelajaran, mudah-mudahan kita dihindarkan dan dijaga oleh Allah dari berbagai musibah dan bala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam khutbah yang kedua saya ingin mengingatkan saya pribadi dan setiap kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa kita sekarang berada di bulan Zulhijjah. Betapapun saya sudah mengingatkan bahwa kita berada pada kondisi musibah pandemi COVID-19, tetapi kita adalah seorang muslim, saat ini sedang berada di bulan yang sangat agung. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, "Ma min ayyamin al-amalu as-salihu fihinna khairun wa ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam," yakni al-ayyam al-ashr. Tidak ada hari-hari jika seorang hamba beramal saleh pada hari-hari itu, Allah akan lebih mencintai, bahkan akan dinilai lebih baik, yaitu dari 10 hari. Maksudnya 10 hari bulan Zulhijjah. Insyaallah ta'ala hari Selasa adalah 10 Zulhijjah, Idul Adha. Yang saya ingatkan adalah jangan lewatkan. Marilah kita beramal saleh. Apa saja yang kita bisa lakukan, bisa dengan mulut, mungkin dengan baca Quran, dengan bertasbih, dengan berzikir, dengan bertahlil, dengan berselawat, atau mungkin dengan tangannya membantu orang, berinfak, bersedekah, dan seterusnya. Yang penting beramallah yang baik, karena beramal di hari-hari ini bahkan akan melebihi jihad fi sabilillah. Karena Rasul ketika ditanya, "Ya Rasul, hatta jihadu fi sabilillah?" Betapapun jihad fisabilillah akan terkalahkan. Kata Rasul, hatta jihad fisabilillah, sampai jihad fisabilillah pun tidak akan bisa menyainginya. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'in. Kecuali orang pergi ke medan laga, medan perang, meninggikan la ilaha illallah, modalnya nyawanya, modalnya hartanya, semuanya tidak ada yang kembali kecuali namanya. Mati dalam keadaan syahid, baru bisa menyaingi amal soleh di hari-hari. Jamaah Jumat yang rahmati Allah SWT, marilah kita selalu memperhatikan perkara apa saja yang membuat sisa umur kita lebih berhasil baik bagi kita, bahkan meninggikan dan memuliakan derajat kita di sisi Allah dan di akhir nanti. Dunia ini hanya sebentar, dunia ini adalah hanya sedikit, dunia ini tidak ada apa-apanya dibanding bahkan dengan nikmat kubur sekalipun. Jamaah jemaat yang rahmati Allah SWT, marilah kita bertakwa kepada Allah, bertaubat kepada Allah,
dan mendekatkan diri kepada Allah. Jangan selalu berada di dalam kesombongan. Sombong itu adalah batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menyepelekan kebenaran dan merendahkan orang. Marilah kita lihat pada diri kita, apakah ada dua hal ini? Kalau ada dua hal ini, maka sungguh berarti kita berada di tepi jurang bahaya. Na'udzubillah min dzalik. Karena orang yang sombong tidak akan masuk surga. Jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bermohon mudah-mudahan hati kita selalu dilimpahi taufik dan hidayah sehingga kita selalu berada di atas jalannya yang lurus. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati ajma'in wa nahnu ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih ahwalal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Allahumma ansuril mujahidin alladzina yujahiduna fi sabili raf'i rayati la ilaha illallah fi kulli zamanin wa fi kulli makanin ya azizu ya jabbar. Allahumma aslih syababal muslimin. Allahumma aslih syabatil muslimat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika minal bala wal waba wal ghala wal fitan ma zahara minha wa ma batan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.